ingin membuat video pembelajaran yang bertema pasar persaingan monopolistik. Sebelum kita ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ahmad Al-Barejo Utapea, dan di sebelah kanan saya Farida Anggi Siregar, dan di sebelah kiri saya Roidatul Hasanah. Selamat menonton teman-teman. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian pasar persaingan monopolistik. Apa sih pasar persaingan monopolistik itu? Pasar persaingan monopolistik adalah jenis pasar tidak sempurna yang memiliki banyak produsen dan konsumen, di mana produsen menawarkan produk yang serupa tetapi memiliki perbedaan ciri khas seperti kualitas, bentuk, ukuran, merek, logo, atau kemasan, sehingga konsumen tetap bisa membedakan produk satu dengan yang lain. Pasar ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti pada kosmetik, pakaian, obat-obatan, tempat makan, dan masih banyak lagi. Serta memiliki ciri bahwa perbedaan produk juga bisa dilihat dari kemudahan akses, jangka waktu pembayaran, layanan purna jual, dan faktor lainnya yang mencerminkan adanya variasi dalam produk meskipun fungsinya sama. Untuk contohnya yaitu ada pabrik sepeda motor. Pabrik sepeda motor Honda ataupun Yamaha, di mana motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit dibandingkan dengan motor lainnya. Sementara motor keluaran Yamaha dinilai lebih mempunyai tenaga yang unggul dibandingkan dengan sepeda motor lain. Hal ini adalah salah satu contoh yang ada di pasar persaingan monopolistik, di mana kedua brand tersebut sama-sama memproduksi sepeda motor, akan tetapi keduanya memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Terdapat 5 ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama itu banyaknya produsen atau penjual. Maksud dari itu, terdapat banyak produsen yang menjual produk sejenis. Masing-masing hanya menguasai sebagian kecil dari pasar, sehingga tidak bisa seenaknya menetapkan harga. Yang kedua itu ada diferensiasi produk. Produk mirip tapi dibedakan oleh merek, desain, kualitas, atau fitur lainnya. Contohnya sepatu Nike, Adidas, dan Puma. Yang ketiga itu ada persaingan tidak berdasarkan harga. Produsen lebih fokus bersaing lewat kualitas, pelayanan, promosi, dan inovasi, bukan sekedar menurunkan harga. Yang keempat itu ada bebas keluar masuk pasar. Maksudnya yaitu siapapun bisa masuk pasar dengan modal dan produk yang cukup, serta bisa keluar kapan saja tanpa hambatan besar. Yang kelima itu ada perkembangan inovasi dan teknologi. Karena banyak pesaing, produsen terus berinovasi agar produknya lebih unggul dan tetap diminati konsumen. Keseimbangan pasar dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan dalam pasar ini bisa mendapatkan laba besar atau supernormal. Keseimbangan dicapai saat MR sama dengan MC atau pendapatan marginal dan biaya marginal. Artinya, perusahaan akan memproduksi barang hingga biaya tambahan untuk membuat suatu barang lagi sama dengan pendapat. Contoh, bayangkan sebuah toko roti dalam jangka pendek. Jika harga roti lebih tinggi dari biaya variabel seperti bahan atau bahan baku dan tenaga kerja, toko roti akan terus beroperasi meskipun mengalami kerugian. Namun jika harga roti di bawah biaya variabelnya, toko roti mungkin memutuskan untuk menutup dan menghindari kerugian dari laba besar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang kelebihan, kekurangan, dan perspektif Islam tentang pasar monopolistik agar lebih mudah dipahami dan diingat. Nah, pertama kita akan membahas tentang kelebihan pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki beberapa kelebihan yang sangat menarik. Di antaranya, pertama, banyak produsen yang membuat konsumen bisa bebas memilih produk terbaik sesuai keinginan dan kebutuhan mereka. Yang kedua, produsen bebas keluar masuk pasar. Ini mendorong terjadinya inovasi yang terus berkembang. Yang ketiga, diferensiasi produk seperti rasa, kualitas, dan bentuk. Ini menciptakan loyalitas konsumen terhadap merek tertentu. Nah, yang terakhir, pasar ini juga mudah dijumpai di kehidupan sehari-hari, terutama dalam sektor makanan dan jasa. Namun, tentu saja pasar ini tidak lepas dari kekurangan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pasar monopolistik adalah tingginya persaingan membuat produsen kecil sulit bertahan, butuh modal yang besar untuk bisa bersaing di pasarnya. Nah, inovasi yang terus-menerus bisa meningkatkan biaya produksi dan harga jual kepada konsumen.
Bagaimana Islam memandang pasar seperti ini? Mari kita lihat dari sudut pandang syariah, yaitu perspektif Islam tentang pasar monopolistik. Islam tidak melarang adanya satu penjual atau minimnya persaingan selama tidak merugikan masyarakat. Nah, monopoli dalam arti satu penjual diperbolehkan asalkan dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Namun, Islam melarang keras praktik ikhtiar, yaitu menimbun barang dan menaikkan harga secara tidak wajar, seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang melakukan ikhtiar hingga merusak harga pasar maka ia berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, ikhtiar adalah ketika seseorang menimbun barang saat harga naik lalu menjualnya lebih mahal ketika masyarakat sedang sangat membutuhkannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, segitu saja video yang bisa kami paparkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.